Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Sudah agak lama saya tidak membuat video. Kebetulan saya lagi ada waktu nih dan saya pengen sharing sedikit mengenai sebuah jam tangan yang menurut saya keren banget. Dan ini kayak ikonik banget karena apa ya? Bisa dibilang dengan budget segini itu kayak wow banget gitu yang didapat. Jadi ini merupakan jam tangan Casio MRW 200H. Jadi nanti kita juga akan bandingkan jam ini dengan jam tangan mechanical atau automatic pertama saya, yaitu Seiko SNZF17 ini, dan juga kakaknya nih, yaitu G-Shock GA2100. Jadi menurut saya ini mirip-mirip juga kalau kalian lihat ya. Jadi bisa kita bandingkan juga nanti dengan setting kamera yang lebih dekat supaya bisa lebih jelas. Dan buat kalian yang sedang mencari jam tangan, mungkin kalau ini masuk di budget kalian dan mungkin kalian juga pengen cari yang bisa dipakai buat harian gitu ya, menurut saya ini recommended banget. Saya taruh linknya di sini, sekitar sini lah ya, nanti klik aja. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang sedang cari jam tangan buat daily beater. Oke, kita udah ganti settingan, sekarang udah lebih deket, ini dia jamnya, jadi kalian bisa lihat. Kalau kalian lihat modelnya tuh dive watch banget ya, jadi kayak marker-markernya itu ya seperti kalian tahu sendiri, the ultimate diver watch gitu kan, Rolex Submariner gitu ya, yang banyak di homage sama banyak jam tangan gitu seperti Seiko di sebelah ini juga. Dan menurut saya Casio ini juga punya style tersendiri gitu ya, kayak marker-markernya ini juga kalian lihat dia sedikit berbeda gitu ya, lebih mirip kayak Luminok sebenarnya gitu marker-markernya. Dan sebenarnya ini ada beberapa tipe juga, yaitu ada yang kayak marker 1269 gitu, dan yang full numeric gitu ya. Itu yang kayak paling populer sih, itu kayak bahkan dipakai sama NASA gitu ya. Kalau nggak salah sekitar tahun 2017 gitu ya untuk krunya. Tapi buat saya yang paling masuk di style saya itu yang dive watch ini gitu. Bahkan yang kayak tadi yang saya bilang tuh yang 1269 itu banyak di Instagram ataupun di internet gitu ya, ditunjukin Bill Gates tuh pakai yang itu. Nanti saya taruh gambarnya di sini ya. Jadi itu bisa buat pertimbangan kalian. Jam ini juga dipakai oleh public figure. Bahkan di beberapa film juga banyak yang pakai gitu ya. Dan kalau kita perhatikan gitu ya, model ini tuh mirip banget sama Rolex Submariner juga yang pernah dipakai oleh Sean Connery gitu ya di film James Bond tahun berapa ya, 60-an kayaknya ya, di Dr. No kalau nggak salah. Ya Rolex Submariner yang gilt dial gini, cuman bedanya tentu saja ya, nah dia udah stainless steel, kalau ini masih resin gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari spesifikasinya ya. Jadi casingnya itu resin ya. Kemudian bandnya atau strapnya ini juga resin gitu ya. Terus bahkan buckle-nya juga resin atau plastik sebenarnya. Semua ini kan resin itu plastik ya. Terus even kacanya juga kalau kalian lihat di speknya itu tulisannya resin gitu. Tapi sebenarnya ini mungkin akrilik kristal. Jadi yang kaca yang dalam bentuk akrilik gitu. Plastik juga sih sebenarnya ya, kecuali ini apa namanya, crown-nya itu ya stainless ya. Ini crown-nya stainless, tapi dia nggak diwarnain hitam. Biasanya kan kalau hitam harusnya biasanya dihitamin semua, cuman mungkin buat ngekat cost-nya aja ya. Terus back case-nya ini juga stainless steel gitu ya. Ini ditulis di sini Japan Movement, terus cast in China, dan udah water resistant 10 bar atau 100 meter. Jadi ini movementnya itu movement Japan atau movement Miyota ya sebenarnya ya, yang udah ada day dan date-nya juga, jadi cukup lengkap. Tadi kacanya kan akrilik ya, memang ya pas saya pertama kali baru buka aja itu udah ada garis sedikit di sini gitu. Emang dia pasti akrilik akan lebih mudah tergores, karena akrilik tuh istilahnya yang paling lunak gitu ya. Di atasnya mungkin ada mineral kristal
atau mungkin Hardlag Crystal ya, sama seperti yang Seiko punya gitu, mineral kristalnya Seiko. Kemudian di atasnya lagi baru ada Sapphire Crystal gitu kan, yang paling scratch resistant. Nanti kita tes. Nah, kita coba ukur dulu ya. Diameternya itu ada di, mungkin kelihatan 43 mm ya. Kemudian kalau misalnya kita sertakan crown-nya itu di 45 gitu. Tapi crown-nya sendiri sebenarnya diameternya itu di 5 gitu ya, 5 mm. Terus biasanya yang paling penting itu lak to lak gitu ya. Kalau kita biasa mengukur pergelangan tangan kita itu pakai lak to lak gitu. Jadi kita cek lak to laknya 47 ya. Jadi sebenarnya walaupun ini 43 mm diameternya, tapi lak to lak 47 tuh berarti sama kayak jam 40 mm gitu kali ya. Jadi nggak terlalu gede juga, walaupun kesannya gede gitu ya. Nanti saya coba di tangan saya yang cuma 16 cm lingkarnya. Kalau yang penting kan ukur wristband ya. Kalau kita ukur wristband, saya masih ada di 52 gitu ya. Jadi kalau ini 47 tadi masih masuk di tangan saya gitu ya. Terus kalau braceletnya sebenarnya laknya itu ada di 18 mm gitu ya. Tuh ya, 18 mm. Tapi dia akan melebar gitu ya. Di sini di 22 mm dan mengecil lagi di sekitar coba ya kita lihat di sini. 18 mm lagi gitu. Jadi bakalnya 18. Jadi itu kira-kira kalau dari spesifikasi. Dan ini juga kan ada bezel. Bezelnya muter, tapi dia bukan unidirectional, tapi bidirectional. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan. Dan nggak ada kliknya, karena ini friction bezel gitu ya. Jadi ada kayak penahannya juga. Makanya dia nggak gampang muter. Jadi lumayan sih friction bezel. Cuman emang plus minus juga. Plusnya kalau kita bidirectional kan kemana aja bisa. Jadi kalau ke sini bisa, apalagi kalau angkanya lagi di sini, kita puter di sini juga lebih cepat gitu ya, nggak usah muter lebih banyak. Tapi kekurangannya kalau misalnya biasanya dive watch itu kan unidirectional, jadi dia nggak bisa, kalau kita ukur timer nggak bisa muter ke arah sebaliknya ya, nggak bisa lebih lama, tapi bisa lebih cepat gitu kalau kita ukur berapa menit gitu. Karena kan biasanya kan kalau kalian lihat di kebanyakan dive watch itu, mereka mengukur untuk 20 menit gitu ya, tangki untuk oksigennya gitu. Tapi nggak jadi masalah menurut saya, karena ini juga sebenarnya kalau kita bilang bukan dive watch beneran ya, karena dia bukan screw down crown juga, dia hanya dive style gitu. Dan menurut saya kepake nih, kalau misalnya kita lagi pengen masak telur gitu mungkin ya, berapa menit gitu, 15 menit atau 10 menit gitu kan, itu bisa kepake gitu. Jadi ini menurut saya tool watch banget sih. Nah, selain itu dia juga ada loom-nya sih. Coba ya, saya kasih sinar dulu. Kalau kalian lihat tuh, nyala ya. Jadi di markernya dan juga ketiga jarumnya ada loom-nya juga gitu ya. Oke, cuman coba saya matiin dulu. Cuman emang kalau kalian lihat, ya loom-nya itu nggak gitu kelihatan ya di sini ya. Emang loom-nya itu nggak terang-terang banget. Jadi biasa aja sih loom-nya. Jadi kalau di sini saya nggak bisa tunjukin sih di video ini, tapi nanti coba pakai foto aja. Yang jelas sih dia kayak dalam hitungan menit juga udah pudar gitu. Jadi kita nggak bisa berharap dari loom-nya juga. Cuman menurut saya ini sangat legible karena bisa dilihat ini kaca tuh, akrilik itu keuntungannya juga dia minim glare ya. Jadi bening banget. Bahkan di beberapa sudut dia kayak nggak ada kacanya tuh. Ya bisa kalian lihat. Dan kontras banget, karena kan dalamnya putih, walaupun emang di sekelilingnya ada warna gilt atau emas-emas gitu ya. Tapi tetap kontras, dan ini menurut saya cukup oke sih. Nah, sekarang kita bandingin dengan ini jam tangan mechanical atau automatic pertama saya, yaitu Seiko 5 Sports. Sekarang Seiko 5 Sport udah nggak kayak gini ya logonya ya. Udah jadi kayak S gitu kan. Nah, ini tuh mirip-mirip sebenarnya stylenya. Karena kan sama-sama homage-nya Rolex Submariner gitu ya. Dan kalau kalian lihat,
bahkan marker-markernya tuh hampir sama persis bentuknya gitu. Even day date-nya juga sama persis, cuman beda warna ya. Jadi dulu ini saya beli di 1 jutaan masih ya. Kalau sekarang sih udah discontinue, jadi bisa kalaupun kalian cari yang second mungkin udah agak tinggi gitu harganya gitu ya. Eh, Istilahnya ini dulu masih di bawahnya SKX007 dikit, tapi memang saya pilih ini karena menurut saya stylenya lebih cocok dengan saya yang ini gitu. Walaupun ini belum screw down crown. Waktu itu SKX tuh di 2 jutaan, ini di 1 jutaan gitu ya. Beda dikit lah gitu, beda sekitar berapa ya? Mungkin 500-an gitu. Tapi menurut saya ini saya lebih suka sih gitu, walaupun dia belum screw down crown karena stylenya lebih oke aja menurut saya. Ini sebenarnya Sea Urchin. Nah, kalau kita bandingin lagi juga sama kakaknya lagi nih, si G-Shock ya. Itu sebenarnya mirip-mirip, bahkan kalau kalian lihat si strapnya ini juga mirip-mirip ya gitu. Tapi yang jelas jam tangan ini juga si G-Shock ini dia di budget 1 jutaan juga ya. Di A2100 ini 300 ribuan menurut saya gimana ya, selera juga sih. Tapi menurut saya ini tuh lebih gimana ya, kalau kita dapat sesuatu yang nggak gitu mahal tapi lebih dari ekspektasi kita itu kan menyenangkan ya. Menurut saya itu sih senangnya di sini. Walaupun kalau dilihat ini G-Shock itu emang lebih bagus sih, lebih halus ya, walaupun sama-sama mungkin bahannya itu dari karet atau resin juga gitu ya. Cuman dia udah ada carbon core guard gitu. Kalau dipegang hampir sama, cuman emang si Casio ini lebih kasar nih, lebih halus dikit gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Tadi satu yang belum saya tes itu kalau biasanya kalau kita cek sapphire crystal kan pakai ini ya gitu. Biasanya kalau dari semua jam yang ada di meja ini sih semuanya nggak ada yang pakai sapphire crystal. Kebetulan ini pakainya mineral crystalnya Seiko yaitu Heartlake crystal. Ini mineral crystal ya. Jadi sama-sama nggak bisa bunyi juga gitu. Kalau ini acrylic crystal ya tadi yang saya bilang. Jadi kita coba aja. Ya, nggak naik ya. Tuh. Memang kekurangan itu sih, jadi lebih gampang scratch aja, tapi bisa di buff sih sebenarnya, bisa dipoles lagi gitu. Sekarang saya coba di tangan saya, yang lingkarnya cuma 16 cm. Dulu sih 17, cuman saya kurusan gitu ya, nge-gym juga, jadi tangan saya jadi lebih lean aja. Oke. Inilah kira-kira. Jadi saya di 1, 2, 3, 4 sebelum terakhir ya. Masih pas banget di tangan saya. Dan ini ngingetin saya juga sama kayak jam yang populer banget sekarang itu adiknya si Rolex yaitu Tudor Black Bay 58 ya. Jadi kayak dia punya gilt dial juga, terus habis itu marker-markernya juga kurang lebih modelnya kayak gitu ya, ada aksen emasnya lah ya. Itu jadi mirip-mirip, cuman bedanya kan tuh udah stainless steel semua. So ini buat budget Tudor Black Bay 58 oke juga gitu ya. Dan menurut saya worth it banget sih. Jadi no-brainer banget kalau ditanya jam 300 ribuan. Terbaik mungkin inilah menurut saya, karena buat yang suka jam analog gitu, yang bukan digital gitu. Ini kayak udah movement Jepang gitu. Bisa baterainya tahan 3 tahun. Dan udah banyak yang ngecek water resistance-nya tuh kayak dipakai nyelam segala macam, ini oke banget gitu. Jadi nggak jadi masalah. Menurut saya ini bisa jadi pertimbangan buat kalian yang sedang mencari jam budget buat daily beater. So, itu aja. Semoga video ini bisa berguna buat kalian. Kalau ada yang mau ditanyain bisa komen di bawah. Mudah-mudahan ya, kalau kalian sedang cari jam, kebetulan ketemu video saya, bisa jadi pertimbangan buat kalian dalam memilih jam tangan gitu ya. Dan kalau kalian udah ada yang punya juga, mungkin boleh sharing di kolom komentar gimana menurut kalian. Dan
Kalau ada tambahan juga komen aja di bawah. Itu aja video kali ini. So, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you!